yang saya muliakan, panjenenganipun Habib Abdullah Al-Haddad, dan yang kita nanti-nantikan barokah dan ilmunya, para jamaah semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kepada Mas Arman Maulana XP sebagai YouTuber yang kita andalkan. Semoga dia diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan tanpa adanya halangan suatu apapun kita dapat berkumpul bersama, dan lebih-lebih kita bersyukur panjenenganipun Habib Abdullah bisa rawuh ke hadapan kita, dan kita yakin ini akan membawa berkah. Sholawat serta salam kita khususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sebagai suri tauladan, yang sebagai perantara ngendikane Gusti Allah sehingga sampai kepada kita semua, dan sebagai pembawa risalah pada umatnya sehingga kita tahu berbagai ilmu dan kita bisa mengamalkannya, dan yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Pada malam hari ini sebenarnya saya agak kurang persiapan nih, Habib. Orang bodoh itu kalau nggak persiapan ya. Tapi yang jelas berhubung ini masih bulan Maulid, bulan Mulut atau bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada salahnya bila sedikit kita berbicara tentang beliau baginda Nabi. Di samping kita telah banyak sekali membaca rawi dan membaca sanjungan-sanjungan yang berupa syair-syair sholawat. Jadi syair-syair sholawat itu adalah sanjungan kecintaan atau ungkapan cinta kita pada Nabi Muhammad, yang mana syair-syair tersebut telah diciptakan atau dirakit atau disusun oleh para orang-orang yang alim, ada yang dari kalangan ulama, ada yang kalangan habaib seperti Simtuturor. Itu adalah merupakan sanjungan-sanjungan yang merupakan wujud dari cinta kita kepada beliau, kepada baginda. Namun yang perlu kita ketahui, karena kalau kelas kita saya kira kecuali beliau Habib Abdullah, mungkin kalau kelas kita ini yang selain Habib Abdullah ini saya yakin ya hampir sama. Jadi ketika kita membaca rawi kita juga tidak tahu artinya. Kita membaca sholawat juga belum mampu. Yang mampu kita paling mudah-mudah itu. Makanya yang paling penting di sini tentang adanya diutus baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah itu karena apa? Ini semoga ini cuma karangan kulo ini berapa istilahnya angen-angen kulo. Apunten bener ya, muka-muka nih cara salahnya mboten dilaknati. Menurut saya itu adanya diutusnya Nabi Muhammad kepada kita itu adalah karena Allah itu ingin menyampaikan beberapa dakwah atau beberapa risalah kepada seluruh umat manusia semuanya, tidak cuma manusia tapi makhluk semua. Ada yang
malaikat, ada yang setan, jin, ada yang benda-benda, termasuk langit, planet-planet. Yang saya yakin atau yang kita yakini itu semuanya ada rohnya gitu. Semuanya ada rohnya gitu. Benda-benda itu gitu. Semuanya ada rohnya dan bisa berhubungan dengan Allah. Dan khusus untuk Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang jadi pilihan. Kenapa jadi pilihan? Nah, tadi saya singgung bahwa Allah itu ingin menyampaikan dawuh-dawuh atau ingin menyelamatkan manusia. Dawuh-dawuh itu kan akhirnya menyelamatkan manusia. Jadi Allah itu menciptakan alam semua ini sudah didesain, disutradarai dengan sedemikian rupa, dengan berbagai jenis makhluk yang banyak sekali, bahkan jutaan miliaran, bermiliar-miliar makhluk yang sampai kita sampai menjadi unggul dari yang lain. Dan pada akhirnya Nabi itu kuat menerima wahyu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu berupa Al-Quran. Nabi Muhammad wahyunya itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini isinya itu, kalau dibicarakan tentang Al-Quran di sini juga banyak sekali tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi isinya luar biasa. Banyak sekali sekarang para ilmuwan itu ternyata menemukan hal-hal baru yang ada di Al-Quran itu bisa dicocokkan dengan kejadian-kejadian alam. Dan itu masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang tidak atau yang belum bisa dipahami oleh para orang alim. Kalau Nabi Muhammad pasti paham karena beliau yang menurunkan. Dan juga diturunkannya hadis-hadis. Kalau Al-Quran itu kan kata-katanya dari Allah langsung. Allah kata-katanya seperti itu dan kemudian diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Al-Hadis itu macam-macam. Ada yang memang wahyu tapi yang berkata atau yang bersabda itu Nabi, itu jadinya hadis. Atau hadis itu kadang Nabi berbuat, kemudian ada sahabat yang melihat, atau yang paling banyak itu adalah istrinya Dewi Aisyah itu melihat, terus bercerita, oh Nabi itu pernah begini. Kemudian diceritakan kepada yang lain, terus diceritakan lagi. Jadi hadis itu yang rawinya sahih itu yang itu urutannya bagus sampai ke atas. Nah, itu seperti itu. Jadi hadis itu kadang isinya juga menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran yang masih kurang begitu. Sebenarnya sudah jelas tapi mungkin dimungkinkan kurang dipahami oleh umat, itu dijelaskan di dalam hadis. Di usul fikih yang menerangkan seperti itu. Nah, niku berkata tentang Nabi bahwa Nabi itu sangat istimewa atau memang beda. Seandainya bahan, mungkin baju hargati kalimat dengan merek yang untuk sarung hargati kalimat dengan jutaan banyak, bukan hanya BHS. Jadi coroh bisa kita nilai itu seperti itu. Kalau besi ya itu besi yang ecek-ecek yang mudah karat, itu sama besi yang dibikin seher kapal terbang mungkin. Nah, yang dibikin seher pesawat. Itu banyak. Maka kuat menerima wahyu dari Allah. Maka di sini kita perlu memahami kenapa harus Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu juga bisa dan memang sepantasnya dan memang seharusnya kita segala sesuatu itu kita lihatnya Nabi Muhammad. Mau berdoa itu paling mudah Nabi Muhammad. Karena doa kita dengan doa Nabi itu juga tidak sebanding. Sebenarnya doa Nabi Muhammad itu sudah lebih dari kita. Kalau kita misalnya berkata, ya Allah Gusti, saya minta yang seperti Nabi Muhammad minta, itu insya Allah doa yang paling bagus.
Boten saya awan rezeki sing halal ae muga-muga saged nyangani anake niku ecek kabeh asli. Sebenarnya Nabi Muhammad sudah lengkap, seandainya kita pasrah pun Nabi pasrah. Dan di sini kita bersyukur dan harus bersyukur sekali kita punya punya jalur yang beres sampai Nabi, yang mana jalur ini kita sekarang menghadapi, yaitu beliau Habib Abdullah. Ini sudah darahnya, dan kita salim sama Habib Abdullah itu. Wah, luar biasa. Saya pernah ada teman saya yang berkata bahwa orang yang bermusafahah dengan habaib, dan orang yang bermusafahah dengan orang yang bermusafahah dengan habaib, dan orang yang bermusafahah dengan orang yang bermusafahah dengan orang yang bermusafahah dengan terus yang bermusafahah dengan habaib, itu ada jaminan surga. Amin. Dewi ini kan wong pertama bermusafahah dengan habib. Nah itu sing wong salaman karo awake dhewe insyaallah niku. Nang keluarga aku Mas Arman nang dalam salaman karo garwane niku wis ada jalur. Itu karena apa? Karena kualitasnya. Nanti karena kualitasnya Nabi Muhammad. Kualitasnya Nabi Muhammad, kemudian darahnya itu adalah diturunkan kepada para dzurriyyahnya. Nah, terus kula mensikapi karena kalau dihubungkan dengan penciptaan alam, karena alam ini adalah diciptakan dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad, maka Nabi Muhammad itu otomatis sebagai ruhnya alam semesta atau nopo jeneng ini. Berarti Nabi Muhammad kalau alam niki wis podo, maka otomatis beliau jadi pemilik alam.